Ini coba ya, ini warnanya tolong dibikin terang gitu ya, pakai ungu gitu misalkan. Premi, terus ini gak enak banget lihat ini, kepanjangan. Dan itu setiap perusahaan. Udah, ini enter. Tuing, Pak nggak muat. Emang ini nggak bisa digedein? Emang ini nggak bisa digeser? Iya nggak? Ini nggak bisa digedein sih nggak muat. Ya. Terus geser lah tuh jaga kena sebelah. Terus fontnya ganti warnanya yang ini. Jangan hitam, hindari warna hitam. Ya. Ini apa? Ini berapa warnanya? 15 lagi, kecil banget. Itu mana? Harus pakai sel gini nih. Nah. Harus dinaikin. Oh ini aja. Ini kan bisa kecilin. Warna ganti. Warna apa? Biru. Biru apa? Biru terang. Boleh itu lebih kecil. Nah, fatar yang mana? Oke. Ini 15. Gedein lah. Terus, Pak itu kan nggak muat. Kecilin lah. Pak itu nggak bisa. Ya udah. Ininya tambahin. After. Ini 0 aja. Ini 0. Tapi ini 6. Tuing tuh. 1 tapi 6. Kan kebaca sekarang. Ternyata enak. Itulah. Ini Pak nutupin. Nggak boleh. Ini gini. Lalu ini nggak boleh kayak gini nih. Masa logo kita mau dipotong? Hah? Jelek banget kesannya. Apa maksud gue? Nih. Harusnya apa? Logonya di muter. Gimana cara muternya? Kan di paling atas. Agak kelihatan. Harusnya nggak ada gambar kayak ginian kali ya. Harusnya sih. Sempit kelihatannya. Ini harusnya kasih apa? Spotlight. Tuh? Ya. Gitulah. Spotlightnya tebelin biar jadi kelihatan. Nah, kita ada warna-warna yang berbeda. Ya. Yang gini nih nanti dicontohin ya teman-teman. Nah, kenapa gue ngomong kayak gini? Karena ada OBS. Nah, masuk. Ini dicolok. Pointer bawah. Nggak usah pakai pointer ya. Karena pointer harus gini cetuk. Habisin baterai. Itu nggak nyentak sini lagi. Udah, dicekin lu masuk nggak? Tuh. Nah, kelihatan kan? Ya. Tuh kok keluarin itu ya dong, garis-garisnya. Oke. Dan. Ini kurang. Nah. Coba Bapak angkat tangannya Pak. Biasa. Tolong tutup. Coba angkat Bapak angkat tangannya. Kurang. Nanti kan tutup tangannya udah. Dulu. Ngapain bentar, duduk di bawah. Ya kan? Kalau nggak duduk situ. Situ aja. Nah, Situ aja deh, situ aman. Oke, cukup ya. Ya, langsung ya Pak. Hmm. Kamera roll. Tes, masuk nggak suaranya? Coba Bapak tes lagi. Ya tes masuk nggak? Coba lagi. Tes. Oke, masuk. Oke. Siap. Action. Coba lu situ lihat.
Enggak, oke. Enggak sih, enggak sih. Enggak, oke gimana? Enggak, oke. Ini terlalu ketat. Ini lepas aja, Pak. Tapi gue mau pakai ikat pinggang. Ya udah, tutup nggak? Tutup. Terus itu. Tutup ikat pinggang, nggak ada nggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Oke. Ini cukup gede nggak? Iya, iya, Pak. Oke. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kita lanjut lagi di video selanjutnya ya. Kita mau bahas apa aja yang ada dalam sebuah polis atau cakupan dalam polis. Cakupan dalam polis asuransi merujuk pada risiko-risiko yang dilindungi atau ditanggung oleh perusahaan asuransi. Cakupan atau coverage ya bahasa Inggrisnya dapat bervariasi tergantung pada jenis asuransi dan spesifikasi dari polis tersebut. Ya, aus. Baju keluar lagi, Pak. Ini, Ya. udah? Nah, dah, Mas. Contoh cakupan dalam polis. Satu, kalau di asuransi jiwa itu bila meninggal dunia, bila kecelakaan atau bila cacat. Kalau di asuransi kesehatan itu rawat inap, rawat jalan atau cakupan obat. Jadi maksudnya cakupan di sini coverage kalau bahasa Inggris. Apa yang tercover ya, tercover atau tercakup ya. Yang ketiga kalau asuransi kendaraan itu yang di cover atau yang dicakup tuh kecelakaan, pencurian, bencana alam. Ya, kalau di asuransi properti, ya properti itu rumah, gedung, gitu ya, itu kebakaran, bencana alam, pencurian, perusakan. Ya, bila di asuransi perjalanan itu maka yang di cover atau yang dicakup itu kecelakaan, pembatasan, kecelakaan, pembatalan dan kehilangan barang. Yang edit tolong kasih titik ya, itu biar konsisten di setiap poin kalimatnya tolong titik. Lalu mari kita bahas tentang premi. Ya, bagaimana sih cara menghitung premi asuransi? Nah, menghitung premi asuransi itu melibatkan beberapa faktor yang bergantung pada jenis asuransi, profil tertanggung, serta resiko yang dihadapi. Setiap perusahaan asuransi memiliki metode yang berbeda-beda, ya. Namun bedanya sedikit aja. Dan secara umum ini adalah beberapa faktor dan cara menghitung premi asuransi. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi premi asuransi adalah satu jenis asuransinya. Ya, beda jenis pasti beda cara hitungan preminya. Yang kedua, coverage atau cakupan dan manfaatnya. Ya, jadi dia dapat manfaat apa aja. Yang ketiga, usianya, kondisi kesehatan, lokasi, nilai pertanggungan atau uang pertanggungan, durasi perlindungan, dan riwayat klaim. Ya, ingat asuransi itu melihat statistik atau data rata-rata yang terjadi populasi. Misalkan umur 50 tahun yang meninggal ada 0,01%, maka itulah resikonya. Kalau umur 55 naik di 0,2. Kalau umurnya adalah 60 naik. Jadi ternyata 5 dari 100 atau 5%. Umur 70 naik. Ya, misalkan jadi dari 20 dari 100. Umur 75 naik. Dari orang umur 75 yang meninggal ternyata dalam waktu 2-3 tahun itu bisa aja ternyata 80 dari 100. Udah, otomatis resikonya jadi naik. Ya. Nah, coverage atau cakupan dan manfaatnya juga. Kalau dia minta nanti kalau saya gini dapat ini, kalau saya ini dapat ini, makin banyak coverage-nya, harganya naik. Atau rate preminya naik. Ya lokasi. Ada lokasi-lokasi yang memang resikonya tinggi. Lokasi dekat perang, lokasi dekat daerah manufaktur yang banyak limbah. Itu otomatis naik. Ya. Jauh dari rumah sakit, otomatis naik. Ini semua ya, apalagi yang terakhir riwayat klaim, orang ini sering klaim, orang ini jarang klaim, itu pasti otomatis nilainya beda. Orang yang nggak pernah klaim ya rate-nya rendah, orang yang sering klaim rate-nya tinggi. Ini orang sering masuk rumah sakit, ya nggak akan dikasih. Semoga ini membuat kita jadi paham ya. Kalau suatu ketika Anda ingin berkarir sebagai penjual asuransi, khususnya asuransi grup dan asuransi kerugian, ya, maka ini bermanfaat sekali. Yuk kita lanjut.
Oke, boleh, Pak. Hah? Udah mana? Oke. Ya udah jalan aja. Bentar. Bapak rapiin lagi Pak bajunya. Terus sama ini nih kelihatan nih kulit Bapak. Ininya belum di. Dah, lagi rapiin di sana. Dah. Dah. Ya. Pak. Oke, thank you. Selanjutnya kita akan bahas rumus dasar menghitung premi asuransi. Nah, dalam menghitung premi asuransi, pahami dulu ya, rumusnya apa sih? Nilai premi dasar dikali nilai pertanggungan dikali faktor risiko. Apa sih nilai premi dasar? Ini adalah persentase atau biaya tetap yang ditentukan oleh perusahaan asuransi berdasarkan jenis asuransi. Dasar dari mana? Itu adalah nilai berdasarkan data aktuaria mengenai populasi. Ingat, Pak, 1 dari 100 motor hilang setiap tahun. Wah, kalau gitu berarti 1%. Pak, 1 dari 1000, oh berarti 0,1%. Itu nilai premi dasar. Ya, dikali nilai pertanggungan. Apa itu nilai pertanggungan? Besaran uang yang ingin Anda asuransikan atau jumlah manfaat yang diinginkan. Oh, kalau motornya hilang, saya minta diganti 15 juta. Oh, kalau motornya hilang, saya minta diganti 20 juta. Nah, jadi 1% dikali harga 20 juta atau 15 juta ditambahkan faktor resiko lagi. Setiap individu atau aset memiliki faktor risiko yang berbeda, seperti usia, kesehatan, lokasi, atau riwayat klaim. Ini tambah resikonya. Berapa persen, Pak? Oh, misalkan tambah lagi resikonya kalau lokasi di tempat sini daerah penjahat, ini daerah narkoba, tambah 3%. Kenapa? Di situ banyak banget perampokan yang begal. Banyak banget orang lagi sakau, dia main nyuri. Wah, tambah 3%. Jadi berapa, Pak? 1 tambah 3, 4%. Ya, kali 20 juta. Itu hitungannya. Ya, biasanya ditambahkan dalam nilai premi dasar itu adalah keuntungan perusahaan, biaya operasional, itu masuk ke sana. Tapi cara ngitung premi asuransi ya gitu. Bisa nggak Pak premi saya turun lebih kecil? Ya, berarti faktor risiko kamu harus beda. Karena nilai premi dasar sama. Atau nilai pertanggungannya diturunkan. Nah, ini yang jadi salah satu pertimbangan. Semoga cukup paham ya. Yuk kita lihat contoh perhitungan preminya. Ya, contoh perhitungan premi kalau asuransi jiwa. Misalnya jika seorang berusia 30 tahun ingin mendapatkan asuransi jiwa dengan nilai pertanggungan 500 juta dan nilai premi dasarnya adalah 0,3%. Maka premi yang harus dia bayar adalah 0,003 atau 0,3% dikali 500 juta atau 1.500.000 per tahun. Ya, nah inilah rezekinya kalau Anda ngambil asuransi jiwa di jangka panjang. Ya, makin kita tua, resiko kita naik. Tapi kalau nilai preminya udah ditentukan di awal, maka walaupun Anda bertambah tua, preminya tidak bertambah. Ya, menarik kan? Hemat. Makanya saya lebih suka ngambil asuransi itu sebelum 40 tahun. Setelah itu udah biarin aja. Karena begitu umur 40 menuju 50, itu resiko naiknya cepat banget. Jadi begitu dari 30-an ke 40 resiko nggak naik, lalu 40 ke 50 naik, 50 ke 60 naiknya tinggi sekali. Ya, hampir nggak ada yang mau, bahkan kalau udah 60 tahun asuransi jiwa itu udah nggak ada yang mau, resiko meninggalnya tinggi. Yang kedua adalah asuransi kendaraan atau ORIS. Untuk kendaraan dengan nilai 200 juta dan nilai premi dasar 2,5%, maka premi asuransi yang sudah dibayarkan adalah 0,025 kali 200 juta atau 5 juta per tahun. Tadi yang ORIS ya. Jadi Anda, Pak, ini 200 juta Anda dari mana? Ya, mobil Anda yang Anda beli. Kalau mobil baru harganya 1,8 ya 1 juta, 180 juta ya berarti harganya ya nilai uangnya 180 juta. Jadi berdasarkan berapa harga unit yang dimiliki, mobil yang dimiliki. Yang ketiga adalah asuransi kesehatan. Ya, asuransi kesehatan premi asuransinya dihitung berdasarkan usia, kondisi kesehatan, dan manfaat yang dipilih. Contoh, jika seseorang berusia 40 tahun dengan premi dasar 3 juta rupiah per tahun, untuk kecakupan atau coverage kesehatan standar, premi tersebut bisa naik jika ada kondisi kesehatan tertentu. Contohnya apa? Oh, dia baru rawat inap kena jantung. Oh, dia sekarang kena diabetes. Oh, dia sekarang ginjalnya bermasalah. Oh, kemarin dia kena penyakit
meningitis atau dia kena stroke, naik. Ya, tuh. Jadi sejarah yang kemarin akan berpengaruh ke depan. Ini yang harus dipahami. Ya. Buat yang edit, ini harusnya slide ini di sebelum tadi. Ya, ini saya salah lokasi. Nanti dipindahin ya, sebelum bahas yang ini perhitungan premi, ya cakupan dalam polis, ya itu masuk ke perhitungan premi, baru ke slide yang 2 ini. Karena ini udah ngitung premi, ya. Baik semua, kita akan bahas bagaimana cara perhitungan premi. Ingat, kalau bahasanya asuransi untuk harga, maka namanya premi. Kalau bahasa Inggrisnya premium. Premium. Itu loh kayak bensin, ada pertalite, ada premium. Premium, sama. Ya, semua bahasa Inggris premium di Indonesia jadi premi. Oke? Dari slide ini, pindah ke slide ini, lalu slide ini, slide ini. Ya, slide cakupan dalam polis, ini premi, ya, itu harusnya slide ini dulu. Ya. Yuk kita lihat sekarang rumus perhitungan nilai premi dasar. Ini kok sama ya? Premi dasar yang penanggungan dengan apa risiko. Harusnya ini dulu yang dibahas teman-teman. Ya, ini urutannya aneh. Nah, oke. Baik, dari tadi kita bicara perhitungan nilai premi dasar. Bagaimana perhitungan nilai premi dasar? Ya, nilai premi dasar itu menghitungnya total klaim yang diperkirakan dikali 100% nilai pertanggungan. Apa saja total klaim yang diperkirakan? Ya, jumlah klaim yang diperkirakan akan diajukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan data historis dan faktor risiko. Ini dihitung menggunakan analisis risiko, statistik, dan klaim-klaim sebelumnya. Nilai pertanggungan. Nilai pertanggungan adalah nilai aset atau jumlah uang yang akan diberikan oleh perusahaan asuransi jika terjadi klaim. Jadi nilai premi dasar hasilnya dinyatakan dalam bentuk persentase atau persen yang akan dikalikan dengan nilai pertanggungan untuk menghitung premi yang harus dibayar. Contoh, ya perhitungan nilai premi dasar. Misalkan perusahaan asuransi memperkirakan bahwa total klaim yang akan diajukan untuk satu jenis polis asuransi kendaraan dalam setahun adalah 500 juta. Dan nilai total aset atau nilai pertanggungan kendaraan yang diasuransikan adalah 20 miliar. Maka nilai premi dasar akan dihitung sebagai berikut. Ya, nilai premi dasar 500 juta dibagi 20 miliar bagi 100% atau 2,5%. Jadi nilai premi dasar untuk asuransi kendaraan tersebut adalah 2,5%. Ya. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi nilai premi dasar? Pertama, profil risiko tertanggung. Usia, kondisi kesehatan, gaya hidup untuk asuransi jiwa dan kesehatan, atau riwayat mengemudi untuk asuransi kendaraan. Riwayat klaim, semakin sering tertanggung melakukan klaim di masa lalu, semakin tinggi nilai premi dasar yang akan diterapkan. Ya, kalau dia setiap tahun ada aja klaimnya, udahlah biayanya akan jadi naik. Ya pasti perusahaan asuransi akan menaikkan harganya. Yang ketiga, jenis aset atau risiko. Risiko yang lebih tinggi, misalnya kendaraannya mahal, ada di wilayah risiko bencana, ya ada di wilayah kejahatan yang tinggi, atau kondisi kesehatan buruk, akan meningkatkan nilai premi dasar. Data statistik dan aktuaria. Perusahaan asuransi menggunakan data historis dan analisis aktuaria untuk memproyeksikan jumlah klaim yang mungkin terjadi. Faktor eksternal seperti perubahan ekonomi, inflasi, dan kebijakan pemerintah terkait asuransi. Nah, ini semua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi nilai premi dasar. Kemudian bagaimana kalau
customer atau nasabah meminta diskon dan pengurangan premi. Dikasih kok, tapi ada aturannya. Beberapa perusahaan asuransi menawarkan diskon atau pengurangan premi berdasarkan kondisi tertentu seperti satu, tidak ada riwayat klaim atau no claim bonus. Ya, jadi ada bonus no claim. Kalau kamu nggak ada klaim maka tahun depan preminya turun, ada diskon. Yang kedua, penggunaan sistem keamanan untuk asuransi kendaraan atau properti. Kalau ternyata di rumahnya dipasang CCTV, dipasang alarm, resiko turun. Karena penjahat takut ke situ. Ya, apalagi ada juga yang namanya kalau ada kebakaran ya ada otomatis alat pemadam otomatis. Wah, itu turun juga. Ya, pembayaran premi tahunan di muka. Ya, ada pembayaran sifatnya bulanan atau tribulanan. Ya, jadi 3 bulan sekali atau tiap bulan. Nah, kalau dia bayar setahun di muka untuk 12 tahun udah dibayar, itu kan uangnya kalau ditaruh di bank itu udah dapat bunga ya. Nah, dia akan ngasih diskon. Ya, jadi ibaratnya bayar grosir gitu, bayar beli satu lusin sama bayar satu doang gitu, 1 bulan, ya harganya beda, ada diskon. Setiap jenis asuransi dan perusahaan asuransi memiliki metode perhitungan premi yang berbeda-beda, sedikit bedanya sih. Jadi sebaiknya bacalah dengan cermat syarat dan ketentuan polis, serta membandingkan berbagai penawaran dari beragam perusahaan asuransi sebelum Anda memilih polis yang sesuai. Siapa yang tugasnya begini? Sudah jelas. Broker asuransi dan nasabah. Kalau agen cuma loyal sama satu perusahaan, ya pasti dia bilang punya dia paling bagus. Ingat ya, beda agen dan broker yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke, lanjut lagi. Ya, ini yang mau ngedit. Ini saya mau ganti halamannya ya, karena salah nih. Jadi, ini manfaat premi asuransi harusnya di depan. Ya. Sebelum kesimpulan. Ini saya bedain. Oh, aduh. Sampai ke halaman 19 ya. Ini harusnya dibahas di cakupan. Ini saya gunakan ya. Jadi urutannya nanti diperbaiki ya. Jadi judulnya. Terus slide ini saya pindahin yang ini tadi. Oke, tarik kesimpulan. Ya, saya bahas kesimpulan dulu deh. Enggak, kesimpulan terakhir. Saya bahas sekarang tentang ini ya. Oke. Jadi slide ini ya nanti teman-teman yang edit
halaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, sekarang kita akan belajar mengenai manfaat premi dan perhitungan premi. Ya, nah, ketika menghitung premi itu akan melibatkan banyak hal seperti premi dasar, rate-nya, ya, dan nilai pertanggungan. Itu semua nanti kita bahas pelan-pelan. Yuk, kita mulai dengan manfaat premi. Yang edit, nanti tolong opening yang sebelumnya ganti. Ini harusnya ini dulu. Jadi dari yang halaman ini saya delete ya, nggak dipakai lagi. Kita ke sini. Cakupan dalam polis tadi udah ya. Nah, kita harus ke sini. Sekarang kita akan bahas mengenai manfaat premi asuransi. Ada banyak manfaatnya. Yang pertama adalah perlindungan finansial. Manfaat utamanya dari premi adalah premi yang dibayarkan memastikan pemegang polis mendapatkan perlindungan finansial dari risiko-risiko tertentu seperti kecelakaan, penyakit, kematian, kerusakan aset, atau kerugian-kerugian lain. Ya, jika peristiwa yang dilindungi terjadi, perusahaan asuransi akan membayar klaim sesuai dengan ketentuan polis sehingga meringankan beban finansial yang mungkin timbul akibat kejadian tersebut. Contoh, dalam asuransi kesehatan, premi yang dibayarkan akan menanggung biaya perawatan medis jika tertanggung sakit atau mengalami rawat inap atau kecelakaan. Bayangkan kalau Anda belum bayar preminya, lalu Anda kecelakaan, ya otomatis belum bayar, belum di-cover. Begitu sudah dibayar, baru coverage atau penanggungan berjalan. Manfaat premi asuransi yang kedua adalah manajemen risiko. Ya, membayar premi memungkinkan pemegang polis untuk memindahkan risiko ke perusahaan asuransi. Sebelumnya dia yang menanggung resiko itu semua. Begitu sudah bayar premi, resiko itu sudah bukan lagi resiko dia, sudah pindah ke perusahaan asuransi. Ya, dengan demikian mereka tidak perlu menanggung resiko sendiri secara penuh jika terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Saya ambil contoh sedikit. Ya, bank, ya, perusahaan multi finance, leasing, itu punya risiko kalau saya memberikan kredit, lalu kreditnya tidak bisa dibayar, menjadi non-performing loan atau kredit macet, itu kan resikonya lumayan. Lalu dia panggil tuh asuransi kredit Indonesia atau jaminan kredit Indonesia. Lalu dia bilang, saya mau diasuransikan dong. Oh ya boleh, berapa preminya? 1,5%. Memang bank akan kehilangan uang 1,5%. Tapi kalau dari data masa lalu dia menunjukkan 5% dari customernya akan macet, maka sekarang dia nggak pusing lagi dengan 5%. Resiko 5% itu bila terjadi sudah dialihkan kepada asuransi. Tentu saja asuransi akan menerapkan biaya yang di-cover sendiri. Nggak 100%, mungkin ada 10% yang ditanggung oleh perusahaan, 90% sama asuransi. Namun kan resikonya sekarang sudah kecil sekali. Karena sudah dioper, sudah dialihkan ke perusahaan asuransi. Menarik ya? Ini bisnis yang pintar. Jangan semua resiko dia pegang. Karena begitu terjadi kejadian resiko yang berat, habis. Teman-teman ingat nggak kasus handphone Samsung Note 70? Ya, itu kalau pakai rupiah itu hampir 50 triliun kerugiannya Samsung internasional atas Samsung Note yang meledak baterai. Semua Samsung yang sudah dijual ditarik lagi. Padahal dia sudah bayar fee atau komisi kepada penjual, dia sudah bayar biaya logistik. Itu barang ditarik lagi, lalu direkorbish, baterainya dibongkar, diambil lagi, dia bikin lagi. Bayangkan kalau ternyata dia sempat melakukan asuransi atas kegagalan produknya. Mungkin dia nggak perlu keluar duit 50 triliun. Tapi waktu itu dia keluar 50 triliun. Kalau nggak ditolong pemerintah, nggak diberikan pinjaman, udah bangkrut itu Samsung. Gede banget ruginya, luar biasa. Ya, dulu kasusnya tuh ya, yang di pesawat meledak, ya, yang di mana-mana karena terlalu panas, overheat baterai dan overheat sistemnya. Sekarang udah nggak ada lagi kasus itu.
tapi resikonya itu bisa bikin bangkrut perusahaan. Dengan kita manajemen risiko yang baik, dengan cara kita mengalihkan risikonya, maka bisnis-bisnis itu bisa bertahan. Ini yang mahal sebenarnya. Ya. Nah, contoh lain dalam asuransi kendaraan, jika mobil mengalami kecelakaan atau dicuri, kerugian finansial akibat usaha kehilangan kendaraan akan ditanggung oleh asuransi, sehingga mengurangi beban risiko bagi pemegang polis. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu ada manfaat tambahan, yaitu penggantian sementara. Jadi kalau Anda punya pick up atau Anda punya mobil box, lalu mobil boxnya tabrakan, wah Pak kita stop jualan, kenapa nggak ada mobil box buat kirim? Enggak. Lalu mendadak mobil pengganti datang. Dan Anda bisnis tetap jalan. Resikonya kenapa? Sudah dipegang yang lain. Bisnis nggak berhenti. Karena resiko bisnis berhenti itu bisa diambil oleh kompetitor marketnya. Pasarnya bisa diambil oleh pesaing. Customer kita bisa hilang. Wah itu berat. Semoga jelas ya. Manfaat premi asuransi yang selanjutnya, yang ketiga adalah ketenangan pikiran, peace of mind. Membayar premi asuransi memberikan ketenangan pikiran karena pemegang polis mengetahui bahwa mereka dilindungi dari resiko-resiko yang tak terduga. Ini penting untuk memastikan bahwa mereka atau keluarga mereka tidak akan menghadapi kesulitan finansial besar jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Contoh, dalam asuransi jiwa, keluarga tertanggung akan mendapatkan manfaat finansial jika tertanggung meninggal dunia, sehingga membantu mengamankan masa depan keluarga. Sekolah anak beres, ya ada tabungan, ada penghasilan yang kalau ditaruh di bank diambil tiap bulan cukuplah sampai anak umur 20 tahun atau 25 tahun dan mereka bekerja sehingga ada penghasilan buat keluarga. Ya, orang cerdas memanage risikonya. Ada yang mana? Manfaat premi asuransi yang keempat adalah memenuhi kewajiban hukum. Dalam beberapa kasus, memiliki asuransi adalah kewajiban hukum. Misalnya asuransi kendaraan wajib di banyak negara untuk melindungi pengemudi dan pihak ketiga dari kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan. Dengan membayar premi, pemegang polis memenuhi persyaratan hukum dan menghindari sanksi. Di Indonesia, pengemudi diwajibkan untuk memiliki asuransi dasar kendaraan seperti asuransi wajib kendaraan bermotor yang diatur oleh negara. Ya, ada lagi asuransi seperti BPJS itu juga diwajibkan. Bahkan sekarang ngurus SIM, ya itu kalau nggak punya BPJS nggak boleh. Kenapa? Karena kejadian seringkali beberapa orang begitu sudah kena penyakit berat, nggak punya duit, jual rumah, rusak semua. Masa depan hancur-hancuran gara-gara ada keluarga yang sakit dan tidak ada dana untuk membayar biaya yang sakit. Ini sekarang sudah jadi aturan wajib. Manfaat yang kelima adalah perlindungan aset. Premi asuransi yang dibayarkan memberikan perlindungan terhadap aset-aset penting seperti rumah, kendaraan, atau operasional bisnis. Asuransi properti dan asuransi bisnis melindungi aset ini dari risiko kebakaran, pencurian, bencana alam, kegagalan operasional, ya, dan beragam risiko lain yang bisa menyebabkan kerugian keuangan atau kerugian finansial. Dalam asuransi properti, contohnya, jika terjadi kebakaran besar rumah, perusahaan asuransi akan menanggung biaya perbaikan, penggantian rumah, bahkan untuk hal-hal lain yang mungkin dituntut oleh pihak ketiga atau tetangga-tetangga yang nggak terima. Gara-gara lo rumah gue juga jadi kotor, jadi basah, jadi bla 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 bla, diganti. Kan enak ya. Sekarang kita akan menghitung premi. Ini lanjut tadi udah dibahas ya, premi. Ya, habis premi, lalu rumus dasar menghitung premi asuransi. Contoh perhitungan premi. Rumus perhitungan nilai premi dasar. Tadi ingat ya, dalam hitung premi ada nilai premi dasar. Bagaimana perhitungannya? Nah, kita lihat. Nah, yang editor, tolong yang ini, tadi saya barusan ngomong, itu di-cut, lalu dimasukkan ke slide yang ini yang tadi saya sudah bacakan dan jelaskan. Ya, masukkan. Lalu, sini pencampuran nilai dasar, atau nilai dasar, diskon premi,
Kesimpulannya dulu. Kesimpulannya, polis asuransi adalah instrumen penting dalam manajemen risiko dan perlindungan keuangan atau perlindungan finansial. Dengan memahami berbagai jenis polis dan manfaat dari membayar premi, individu dan bisnis dapat mengelola risiko dengan lebih baik dan merencanakan masa depan yang lebih aman secara finansial. Kita juga udah belajar ya cara penghitungan premi, di mana dia melibatkan premi dasar dan risiko-risiko lain ya yang membuat harga premi bisa naik atau bahkan bisa turun dengan ada diskon. Ya, membayar premi tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga memberikan ketenangan pikiran serta potensi manfaat tambahan seperti tabungan atau investasi. Ya, dan orang cerdas, perusahaan modern itu mengelola risiko dengan melibatkan asuransi. Bukan begitu kejadian yang mengingat dan nyesel kemudian. Ya, beli payung itu kalau pakai sebelum hujan. Kalau udah hujan baru beli payung udah terlanjur basah. Beli jas hujan di motor juga begitu. Ya, lalu memahami kapan beli yang mana itu penting. Kalau kita naik motor pakai jaket, ya pakai payung. Kalau kita mau masuk ke mall, kalau kita mau masuk ke Alfamart, Indomart, ya kita pakai payung lah. Kalau pakai jas hujan repot ngelepasnya, repot nyimpennya. Kalau payung kan enak gampang taruh. Beda situasi, beda keadaan, maka kita harus menyesuaikan strategi kita menggunakan asuransi. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Cut. Ya, jadi agak menarik nih karena slide-nya saya pindah-pindah. Ya, nanti saya kirim yang udah benar. Oke, jadi OBS-nya dilihat ya. Nah, itu banyak titik kurang, lalu kekecilan, ya. Sehingga kalau pakai komputer, kalau pakai handphone itu kurang besar. Ini kurang diedit. Ya, lalu warnanya jangan hitam, ganti font yang berwarna-warni. Tolong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita bertemu lagi dalam video ini membahas sekarang poin terakhir. Proses serta tahap penjualan produk asuransi. Poin nomor 4 paling bawah. Yuk lanjut. Apa aja yang kita akan pelajari di sini? Ya, kita akan pelajari proses serta tahapan penjualan produk asuransi, ya, meliputi proses penjualannya, serta studi kasus proses penjualan asuransi. Ya, kalau Anda nanti ingin berkarir sebagai orang yang menjual asuransi, maka ini bagus sekali buat Anda. Yang kedua, kalau Anda berkarir sebagai bagian administrasi, bagian support, bagian pelayanan konsumen di perusahaan asuransi, ilmu ini juga penting. Ingat, orang trauma dengan asuransi jiwa, kalau ada agen asuransi jualan bete. Tapi asuransi kerugian banyak yang butuh dan malah dicari-cari. Jadi jangan sampai Anda salah paham. Sebagian besar masih takut dengan asuransi jiwa. Sebagian besar malah butuh asuransi jiwa karena dia bisa ngasih financial planning. Seperti perencanaan waris, perencanaan edukasi dan sebagainya. Masih banyak yang perlu diajarkan kepada masyarakat umum sehingga mereka jadi butuh asuransi. Ini penting sekali kita pahami ya. Yuk kita lanjut ke bagaimana penjualan produk asuransi. Ya, yuk kita akan masuk ke proses penjualan produk asuransi. Apa aja sih prosesnya? Nah, tolong yang bikin slide digedein itu nggak kebaca sama sekali itu yang dalam lingkaran apa aja? Ya, saya ulang lagi. Proses penjualan produk asuransi meliputi aktivitas ya yang terdiri dari 8 aktivitas. Tua, dapat, menuju, prospek. Yang terdiri dari 7 aktivitas. Yang pertama adalah identifikasi pelanggan, yang kedua menghubungi prospek. Ini nggak kebaca nih resek. Yang pertama adalah identifikasi prospek. Prospek adalah nama calon pelanggan di asuransi. Ya. Yang kedua menghubungi prospek. Ketiga melakukan riset kebutuhan prospek apa aja. Sehingga setelah itu yang keempat kita bisa mempresentasikan. Yang kelima menangani keberatan pelanggan. Oh saya nggak cocok sama ini mas, bisa nggak kayak gitu? Kalau gini seperti apa? Keberatan dia
kalau bahasa Inggrisnya objection, itu gimana ditangani dengan elegan sehingga dia jadi senang hati. Sehingga dia jadi senang hatinya dan membeli. Nah, yang selanjutnya adalah getting. Yang selanjutnya adalah closing the deals atau melakukan penutupan penjualan alias dibikin beli. Ya, dia tanda tangan kontrak, keuangan transfer alias terjadi penjualan. Terakhir adalah tindak lanjut ya atau service ya untuk memastikan tidak ada komplain, customer happy dan terus berlanjut. Yuk kita bahas satu persatu setiap tahapan di sini. Buat yang edit, tolong ya itu font digedein lalu kasih angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 gitu ya. Tolong diperbaiki. Ini juga kalau bisa dibikin 2 kolom tapi sekarang, nah ini juga harus kasih nomor. Sekarang kita masuk ke nomor 1, identifikasi prospek atau calon pengguna ya, calon pemakai dari asuransi. Pada tahap ini agen asuransi mencari individu atau perusahaan yang memiliki potensi untuk membeli produk asuransi. Broker juga begitu. Mereka mencari perusahaan-perusahaan yang membutuhkan asuransi. Biasanya kalau perusahaan asuransi kerugian atau grup untuk yang kesehatan dan individual ya. Ada beberapa metode yang umum digunakan dalam mencari prospek. Yang pertama referensi pribadi. Ya, dia tanya ke keluarga, teman, atau nasabah yang sudah ada. Pak, ada yang butuh nggak asuransi temannya? Kalau ada, boleh dong. Tahu dulu. Setelah itu dia akan dapat leads atau daftar calon nasabah yang punya kebutuhan. Ya, biasanya perusahaan mempunyai daftar calon nasabah ini dengan cara membeli atau mendapatkan informasi calon nasabah dari pihak ketiga. Ya, jadi leads itu dia bisa beli riset orang atau minta database atau dia kerjasama dengan aplikasi Tokopedia atau Shopee, siapa aja pembeli yang utama-utama, atau paling sering kerjasama dengan bank, namanya produk bank assurance. Ya, mereka dapat listnya semua nasabah bank yang punya dana cukup dan kayaknya prospek buat asuransi. Lalu lakukan cold calling, ya, cold dingin. Kenapa? Karena belum dekat. Di atas itu adalah hot calling, yaitu udah hangat, alias dia udah butuh warm, ya, hangat, hot, ya, hot, ya, udah panas dia udah, tolong Pak saya butuh banget. Kalau cold masih dingin, masih berjarak. Apa itu cold calling? Menghubungi calon nasabah yang belum pernah dikenal sebelumnya. Selamat siang Pak. Iya Pak, nama saya Igun dari asuransi XYZ. Iya Pak, mungkin Bapak sudah umurnya sekarang membutuhkan asuransi Pak. Bapak udah punya anak setahu saya Pak ya. Kalau umur segini mesti udah punya anak. Nah untuk pendidikan anak sudah direncanakan belum Pak? Kebetulan kami bekerjasama dengan Bank XYZ, ini punya produk yang pas untuk tabungan anak Anda dan kalau terjadi apa-apa dengan Anda, pendidikan anak Anda sampai kuliahnya sudah aman. Boleh saya jelaskan lebih lanjut? Apakah benar Bapak punya anak dan Bapak peduli dengan pendidikannya? Pak, pada umur segini biaya hidup sudah mulai tinggi dan itu terbesar adalah untuk biaya kesehatan. Bagaimana planning Bapak terhadap biaya kesehatan? Mau saya share Pak beragam riset serta trik-trik untuk mengakalinya Pak. Kalau Bapak bersedia, kebetulan ini jasa dari bank, saya mau jelasin Pak. Kapan kita bisa bertemu atau saya bisa menjelaskan lebih detail? Boleh pakai Zoom Pak atau WA call? Kalau boleh kita ketemu Pak. Nah itu lebih bagus kan. Lalu pemasaran digital, dia menggunakan media sosial atau platform digital untuk menemukan calon nasabah yang tertarik. Bisa lewat iklan, ya di Google Ads, di YouTube, di Instagram, di TikTok, ya, pakai Reels, gitu ya. Atau dia punya website, lalu customer yang butuh yang search, buka websitenya, lalu beli. Dan itu cukup besar, marketnya gede banget. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi individu atau organisasi yang memiliki kebutuhan akan produk asuransi. Inilah guna dari aktivitas identifikasi prospek atau calon pengguna. Aktivitas kedua adalah menghubungi calon pengguna atau prospek. Yang edit kasih angka ya, 2. Ya, lanjut lagi. Setelah calon nasabah ditemukan,
Langkah selanjutnya membuat kontak pertama. Pendekatan ini bisa dilakukan melalui telepon, email, atau pertemuan langsung. Tujuannya adalah memperkenalkan diri dan produk yang ditawarkan. Pada tahap ini, agen asuransi harus membangun kepercayaan, memperkenalkan perusahaannya, serta menciptakan kesan pertama yang positif. Komunikasi yang efektif dan rasa percaya adalah kunci keberhasilan pada tahap ini. Tadi di tahap ke-1 saya sudah contohkan bagaimana cara telepon, bahasa perkenalan yang membuat orang jadi tertarik. Ya, nah itu yang dilakukan di sini. Kalau sebelumnya kita bicara tentang identifikasi calon prospek ya, lalu bagaimana menghubungi mereka, setelah bertemu, maka tahapan ketiga adalah identifikasi kebutuhan nasabah atau calon pengguna, ya, calon pembeli asuransi itu. Nah, di sini agen asuransi atau broker harus melakukan analisis kebutuhan calon nasabah. Pertanyaan yang mendalam dan investigatif diperlukan untuk memahami situasi finansial calon nasabah serta risiko apa yang mereka ingin lindungi. Beberapa contoh kebutuhan yang diidentifikasi adalah: satu, perlindungan terhadap kehilangan pendapatan; yang kedua, jaminan pendidikan anak; yang ketiga, perlindungan kesehatan jangka panjang. Ya, tiga ini untuk asuransi jiwa. Kalau untuk asuransi perusahaan beda lagi. Ya, itu sudah bicara, Pak, gimana Pak? Asuransi untuk gedungnya Pak, itu kan persyaratan dari manajemen atau persyaratan dari yang kalau ada melakukan kerjasama dengan pihak tentu kan disyaratkan harus punya asuransinya. Nah ini udah ada belum Pak? Beda ngomong. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa solusi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan awal dari calon nasabah. Nah ini harus dilatih. Nanti di mata kuliah yang penjualan ini kita latih. Ya. Yang keempat, tahapannya adalah presentasi produk. Setelah kebutuhan dipahami, maka agen atau broker asuransi harus mempresentasikan solusi yang tepat dalam bentuk produk asuransinya. Pada saat inilah presentasi harus fokus pada manfaat yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Hal penting yang harus disampaikan dalam presentasi adalah: satu, manfaat utama produk; kedua, jangka waktu perlindungan; ketiga, premi yang harus dibayar dan frekuensinya; keempat, proses klaim dan kemudahan dalam menggunakan layanan. Nah, disinilah disebutkan yang di cover atau ditanggung dan yang tidak, cakupannya apa aja. Lalu yang harus diperhatikan sekali ketika melakukan klaim, biar nggak salah. Karena kalau salah bisa ditolak. Presentasi yang baik harus memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana produk tersebut bisa dan akan memenuhi kebutuhan nasabah. Ada perlindungan konsumen ya, itu dijamin lewat undang-undang. Maka ketika beberapa yang harus disebutkan ternyata tidak disebutkan, customer bisa menuntut perusahaan karena tidak sesuai dengan janjinya. Ini yang harus dipahami. Ini nomor berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Tahapan kelima adalah menangani keberatan. Nasabah seringkali akan mengajukan keberatan, seperti keberatan atas harga. Wah, kemahalan nih harganya. Ketidakpahaman tentang manfaat produk. Nah, ini gunanya emang bisa begitu ya Pak? Nah, kalau kebakaran pasti diganti. Kebakaran yang kayak gimana nih? Kalau ternyata tabrakan, itu gimana Pak? Kalau motornya hilang, jadi pasti diganti. Kalau dicuri, nah, jelaskan nanti Pak, pencurian ditanggung, penggelapan enggak. Apa itu penggelapan? Jelaskan lah. Ya. Atau kebutuhan yang belum dirasa mendesak. Ya, kayaknya saya belum butuh. Iya Pak, Pak merasa belum butuh karena Bapak belum kejadian. Kalau misalkan tadi Pak, orang beli payung itu bukan pas udah hujan. Sebelum hujan beli, ketika hujan udah ada payung. Asuransi itu dibeli sebelum kejadian, kalau udah kejadian udah telat. Berapa banyak orang yang mau berobat ya ketika dia sudah sakit, tapi BPJS bilang mau nggak bisa Pak. Kalau Bapak mau beli BPJS, Bapak beli sekarang betul, tapi baru bisa dipakai sebulan lagi.
nggak bisa sekarang. Tapi saya butuh sekarang ya. Kalau sekarang Bapak berobat aja tapi bayar sendiri. Saya maunya BPJS. Ya nggak bisa Pak, aturannya nggak begitu. Agen asuransi harus tampil dalam mendengarkan dan menangani keberatan ini. Ya, beberapa cara yang bisa digunakan adalah satu, menjelaskan manfaat jangka panjang produk biar fokusnya ke jangka pendek, jangka panjang karena kita pakai sebelum kejadian. Ini ada botol ini di sini. Aduh. Yang kedua, memberikan contoh kasus nyata dari nasabah lain. Yang ketiga, menawarkan alternatif produk yang sesuai dengan anggaran. Ya, pilihan yang lain atau coverage diturunin, ya, cakupannya diturunin, ada yang nggak di cover, manfaat-manfaatnya dikurangi atau ditambah. Nah, kemampuan menangani keberatan dan efektif sangat penting untuk menjaga ketertarikan nasabah dan mendorong penutupan penjualan. Bukan mendorong dia. Dan memastikan penutupan penjualan terjadi. Mendorongnya tadi di-cut ya. Sekarang langkah ke-6 penutupan penjualan atau closing. Ya, closing, ditutup. Itu maksudnya apa? Terjadinya transaksi. Penutupan penjualan adalah tahap di mana nasabah membuat keputusan akhir untuk membeli produk asuransi. Agen asuransi perlu mendorong, membuat, meyakinkan keputusan ini dengan cara yang elegan, yang meyakinkan, tanpa terkesan memaksa. Banyak orang trauma dengan agen asuransi. Kenapa? Karena dia ngejar-ngejar, maksa-maksa, sehingga persahabatan jadi rusak. Makanya kalau mau mulai asuransi, mulailah dengan asuransi kerugian. Ya, hingga orang tahu kalau lu butuh, lu ada gue. Nanti setelah itu baru asuransi jiwanya. Kebanyakan orang enggak, mulai dengan asuransi jiwa, bukan asuransi kerugian. Ini pola pikir yang salah. Mulailah kalau mau berkarir, kerugian dulu. Sehingga orang nggak bete sama kita. Emang dia butuh kok. Baru yang jiwa. Karena kerugian itu setahun sekali. Setelah itu udah stop. Kalau jiwa itu bisa lama kok. Ya, gitu. Setelah itu baru asuransi. Setelah asuransi jiwa, baru setelah asuransi kerugian, maka mulailah dengan asuransi kesehatan dan kecelakaan. Setelah itu asuransi pendidikan. Kemudian asuransi pensiun. Baru asuransi jiwa setelah. Itu tahapannya dari pengalaman saya yang paling enak kalau mau approaching. Dan agen-agen asuransi itu kaya-kaya kalau yang bagus. Penghasilan mereka sekitar 50-100 juta sebulan kalau yang benar ya. Karena komisinya gede. Ya, kalau dia punya bisa jualan sehari 1 atau 2, wow. Ya, dapat komisi 200-300 ribu. Sebulan bisa berapa? Kalau orang itu ternyata ngambilnya 10 juta, dia dapat say 10%, itu udah 1 juta. Ya, dan 10% itu kecil. Karena kalau Anda beli barang luar, ya, beli air minum contohnya, atau beli rokok, atau beli yang lain gitu, beras segala macam, untungnya lebih dari 10%, 15%, 17%. Ya kalau jualan asuransi 15-17% buat biaya agennya kan gede, karena angka asuransi nggak ada kecil. Ya, nah beberapa metode teknik penutupan atau closing yang sering digunakan adalah apa aja nih? Inilah yang menarik nih. Nomor 1, assumptive close. Berasumsi bahwa nasabah sudah setuju dan langsung melanjutkan proses pembelian. Oh. Oke Pak, jadi nanti polisnya buat kontrak polisnya saya antar besok ya Pak ya. Loh Mas, saya kan belum setuju. Oh sorry Pak. Kira-kira bagaimana Pak yang belum setuju? Yang ini sama ini, oke saya jelasin ya Pak. Oh ini berarti keberatan. Gini. Oke nih Pak, udah selesai Pak. Sudah cukup jelas. Ada lagi Pak? Mungkin hal lain yang masih mengganggu Pak. Nggak ada. Kalau gitu besok saya bawa polisnya ya Pak. Kontraknya ya biar saya catatan. Ya udah boleh Mas. Closing deh. Atau yang kedua urgency close. Ya urgency harus sekarang. Udah kepepet, udah waktunya, udah mendesak. Mendorong nasabah dengan memberikan alasan untuk segera membeli, udah mendesak. Misalkan ada promo atau naiknya harga di masa depan. Pak, mumpung lagi ada program nih Pak, kalau Bapak beli sekarang Bapak dapat diskon.
Ya, Pak, rate-nya sampai dengan bulan ini, bulan depan rate-nya naik. Kalau Bapak nggak ngambil sekarang, Bapak rugi. Sekarang aja ya Pak, bulan ini mumpung lagi ada promo. Kan sering tuh kita kalau lagi di apa Shopee, Tokopedia, hot sale. Cuma ada waktu satu jam, lewat jam itu udah angus, udah nggak ada lagi. Nah gitu-gitu tuh, urgency clause. Yang ketiga, choice clause. Menawarkan beberapa pilihan produk atau opsi pembayaran, sehingga nasabah bisa memilih yang paling sesuai. Pak, mau yang mana Pak? Yang A, yang B, yang C. Pak mau bayar sekaligus single premium di depan. Bapak mau yang bulanan, ya Pak, atau Bapak mau 3 bulanan, atau Bapak mau tiap tahun bayar asuransi. Kalau saya bilang sih, sorry, telepon masuk. Assalamualaikum Mak. Eh, dia kan disuruh sama suaminya nggak boleh sampai jam 5. Udah sampai jam 1 aja nggak apa-apa. Sampai jam 1 aja udah nggak apa-apa. Saat ini belum ada. Yang kemarin kan si EH mama nggak mau. Teman ibu yang satu itu lagi udah dapat kerjaan. Belum dicari. Kalau mau dicari belum bisa cari. Tapi saat ini belum. Iya udah, kan udah disetujui jam 1 nggak apa-apa. Udah mama bilang aja, bilangnya gini, udah saya disuruh ibun, ya suruh ibun tetap masuk jam 1. Udah teleponnya gara-gara ibun yang nyuruh. Saya udah bilang, udah tinggal ini berhenti aja. Tapi kata ibun udah nggak apa-apa sampai jam 1. Disuruh ibun bilang gitu aja. Jadi alasannya ibun mak. Ya, si Siti kan besok kamu datang gara-gara mama berhentiin. Hah? Oke, ya udah, ya, 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 ya. Kan mama udah nyaman sama Siti kan? Mama udah senang sama Siti kan? Kesalnya apa? Ya udah, ya udah ntar ibu tanya ya mak. Ya ntar ibu ngobrol sama dia. Ya udah, ya udah, ya udah, ya udah. Iya, iya, iya. Ntar ibu ngomong ya. Ya, ya mak, Assalamualaikum. Ya, ya enggak. Ya. Mama barusan nelpon, dia telanjur ngecat Siti, lalu minta ibu yang telepon Siti.
agar dia masuk aja besok. Karena gengsi aja mama lanjut mecat. Lagi di kantor, lagi syuting, jadi habis ini nelfonnya. Oke. Baik, lanjut lagi. Yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah choice close, ya, di mana menawarkan beberapa pilihan produk atau opsi pembayaran sehingga nasabah bisa memilih yang paling sesuai. Ayo Pak, silakan Pak. Bapak mau yang bulanan, triwulan, atau tahunan? Kalau bagus sih yang single premium Pak, preminya cuma sekali bayar aja di depan Pak, sehingga langsung tercover. Bapak mau yang mana? Atau Pak, mohon maaf kalau produk ini nggak sesuai ini dari asuransi lain, kalau broker akan gitu ya. Ini dari asuransi lain ada yang begini, begini, begini. Atau Pak, mohon maaf Pak, kalau Bapak berkeberatan dengan biaya bulanannya, kita kecilkan aja biaya bulanan, yang caranya adalah dua Pak. Yang satu, pertanggungannya kita turunkan, ya, jadi Bapak kalau klaim nggak segitu angkanya, tapi turun mungkin 20-30% aja Pak, ya, dari Bapak harusnya 100 juta, dapatnya 75 juta. Yang kedua, ya Pak, mungkin juga Bapak bisa mengurangi beberapa coverage atau cakupan manfaat Pak. Jadi Bapak menginapnya nanti nggak dapat yang VIP, tapi dapatnya kelas 1 misalnya. Ya, nah, ada beberapa manfaat yang kita kurangi. Nah, penyakit kritis mungkin nggak harus 28 tapi 15 aja. Itu biayanya lebih murah Pak. Gimana Pak? Nah, kita kasih beberapa pilihan sehingga customer atau prospek jadi happy dan dia tetap membeli. Kemampuan menangani keberatan dengan efektif sangat penting untuk menjaga ketertarikan nasabah dan memastikan penutupan penjualan. Nah, tahapan yang terakhir adalah tindak lanjut. Ya, apa aja itu? Pemberian polis, pengantaran polis, dan selanjutnya. Editor, tolong tambahin kata-kata tahapan ketujuh, ya, tindak lanjut, ya, sesuai dengan yang di depan. Bahwa ini, jadi tambahin tindak lanjut, pemberian polis, ya, di atasnya kasih tulisan tindak lanjut. Ya, pemberian polis itu meliputi pengiriman polis. Setelah semua dokumen diproses dan premi pertama dibayarkan, perusahaan asuransi akan mengeluarkan polis resmi yang kemudian diserahkan kepada nasabah. Ya, lalu tindak lanjut yang selanjutnya adalah pengecekan kembali. Agen asuransi memastikan bahwa nasabah memahami ketentuan dan manfaat dari polis yang mereka beli. Jadi aturan-aturan dalam polis dibahas bareng. Ya.
Selanjutnya yang terakhir adalah pelayanan purna jual. Setelah penjualan berhasil, tugas agen tidak berhenti. Pelayanan purna jual adalah kunci untuk mempertahankan hubungan jangka panjang dengan nasabah. Hal ini mencakup satu, memastikan nasabah memahami prosedur klaim kalau ada masalah. Kedua, memberikan informasi terkait pembaruan polis atau perubahan yang relevan. Ketiga, menjaga komunikasi berkala untuk memastikan nasabah tetap puas dan memikirkan opsi lain untuk membeli produk tambahan di masa depan. Kalau dalam asuransi bahasa Inggrisnya produk tambahan itu rider. Dia rider. Jadi dia nunggangi. Kalau naik motor itu rider kan, yang nunggangi motor. Ini produk utama lalu ada yang nunggangi ridernya. Ya. Nah, jadi kalau klaim dia bantu cepat-cepat. Begitu klaimnya bagus, customer happy, besok mau nambah lagi jangan-jangan. Layanan purna jual yang baik meningkatkan kepuasan nasabah dan membuka peluang referensi. Dari situ dapat customer yang lain. Oke, itulah tindak lanjut yang penting sekali. Nah, sekarang saya ingin membahas contoh proses penjualan asuransi. Studi kasus pertama adalah kesuksesan agen asuransi dalam melakukan siklus penjualan. Dalam studi kasus ini kita akan membahas kisah sukses seorang agen asuransi bernama Andi yang berhasil melewati siklus penjualan asuransi dengan baik. Andi bekerja di salah satu perusahaan asuransi besar di Indonesia dan berhasil meningkatkan portofolio nasabahnya dengan menggunakan pendekatan yang sistematis. Pertama, dia prospecting dulu, dia cari calon nasabah potensial. Tantangan utama Andi adalah menemukan calon nasabah. Dia menggunakan beberapa metode. Yang pertama, cold calling. Dia hubungi calon nasabah yang belum dikenal menggunakan daftar prospek dari perusahaannya. Inilah list-list orang yang potensial telepon. Kalau Anda pernah dapat WA atau telepon yang menawarkan produk, nah ini cold calling. Yang kedua, preferensi dari keluarga dan teman-temannya. Andi memulai dengan dekati keluarganya, Pak, Bu, Kak, Om, Paman, ada yang mau asuransi nggak? Aku sekarang udah jual asuransi loh. Ya, temannya, dan kenalan-kenalannya. Beberapa prospek didapat dari referensi ini. Tapi kalau Anda terlalu gencar, ya orang kadang-kadang jadi males. Ya, hati-hati. Lalu dia menggunakan juga pemasaran digital. Dia manfaatkan media sosial. Dia membuat konten edukasi di Facebook dan Instagram. Sehingga orang yang pengen tahu jadi belajar, tertarik, lalu nanya-nanya ke dia. Ini menarik perhatian khususnya calon nasabah muda yang masih perlu belajar. Ya, beberapa prospek yang tertarik dan merasa puas akan menghubunginya langsung, lalu bisa membeli. Kegigihan dan konsistensi Andi dalam prospecting adalah kunci keberhasilan dia meskipun menghadapi banyak penolakan. Terkenal hukum 10-3-1. 10 kita hubungi, 3 tertarik, yang benar-benar jadi dan diproses cuma 1. Jadi Anda akan mengalami 9 kali kegagalan. Itu kalau mental nggak kuat, susah jadi asuransi, susah jadi agen. Ini masalahnya. Tapi kalau Anda sudah kuat mentalnya, wah, ini duitnya gede. Ya, lalu yang kedua, Andi melakukan pendekatan awal atau membangun kepercayaan. Setelah mendapatkan prospek, Andi fokus membangun kepercayaan melalui 1, pertemuan pertama. Andi datang dengan persiapan matang dan berpakaian profesional. Kesan pertama yang baik membuat calon nasabah lebih percaya. Yang kedua, Andi mendengarkan dengan baik. Ya, alih-alih mempromosikan produk, presentasi produk, enggak, Andi ajak ngobrol, pasti dengerin, nanya-nanya, dengerin kebutuhan dan situasi keuangan nasabah. Anaknya udah berapa Pak? Ada planning apa ke masa depan? Dia membantu nasabahnya untuk melakukan financial planning atau perencanaan keuangan untuk masa depan. Ini membantunya memahami dan membangun hubungan menjadi lebih dalam. Editor benerin nih slide itu jelek banget desainnya. Yang ketiga, identifikasi kebutuhan nasabah. Andi menggali kebutuhan nasabah melalui pertanyaan mendalam tentang situasi finansial dan tanggung jawab keluarga. Dia menanyakan hal-hal seperti 1. Apakah Anda sudah memiliki tanggungan finansial, tanggungan keuangan? Oh gitu. Yang kedua, bagaimana persiapan dana darurat Anda? Dari sini Andi memahami kebutuhan unik setiap nasabah. Analisis ini membantu Andi untuk menawarkan solusi yang tepat sasaran. Selanjutnya yang keempat, Andi melakukan presentasi produk. Setelah memahami kebutuhan nasabah,
Andi mempresentasikan produk yang sesuai. Yang pertama adalah menyesuaikan presentasi. Andi menghindari bahasa teknis yang rumit. Andi menjelaskan produk dengan analogi sederhana agar mudah dipahami nasabah. Yang kedua, fokus pada manfaat. Andi menekankan manfaat langsung dari produk seperti perlindungan keuangan dan perencanaan masa depan sehingga nasabah merasa produk tersebut bernilai. Yang kelima, menangani keberatan. Nggak semua nasabah langsung setuju. Banyak yang menyampaikan keberatan. Namun Andi mampu mengatasinya dengan strategi berikut. Yang pertama, dia fokus menceritakan tentang manfaat jangka panjang. Ketika nasabah merasa preminya mahal, Andi menjelaskan manfaat asuransi sebagai tabungan jangka panjang. Ya, dan di sini kadang-kadang Anda bilang sebagai investasi jangka panjang. Saya pribadi nggak suka dengan kata-kata investasi. Ya. Saya lebih cocok dengan tabungan jangka panjang. Karena kalau nggak dipaksa nabung, uangnya dipakai terus, lalu takut hilang. Yang kedua, fokus pada manfaat. Andi menekankan manfaat langsung dari produk seperti perlindungan keuangan dan rencana masa depan sehingga nasabah merasa produk tersebut bernilai, bermanfaat, penting banget, perlu banget. Menarik ya? Editor, tolong ganti investasi dengan tabungan jangka panjang. Ya. Selanjutnya, tahapan keenam adalah penutupan penjualan. Pada tahap ini, Andi menggunakan beberapa strategi untuk menciptakan keputusan. Editor kata mendorong ganti menciptakannya. Yang pertama, urgency close. Andi menjelaskan adanya kenaikan premi di masa depan. Pak, kalau nggak beli sekarang, bulan depan saya dengar premi mau naik. Ini udah ada suratnya dari manajemen. Sehingga mendorong nasabah untuk segera mengambil keputusan. Yang kedua, Andi melakukan choice close. Dia tawarkan beberapa pilihan produk, beberapa manfaat yang berbeda, dan opsi pembayaran, sehingga memberi fleksibilitas bagi nasabah untuk memilih sesuai kebutuhan dan anggaran mereka. Akhirnya, nasabah membeli produk yang sesuai, dan dia membeli sekarang, karena kalau nggak sekarang, takut harganya naik. Kita mengenal istilah 6, nih, ya, lupa saya, delete aja nih. Needs, kita mengenal istilah 6, need, authority, money. Kebutuhan harus jelas. Siapa yang mutusin? Saya bisa mutusin sendiri atau istri saya harus ikut, ya? Atau saya mau diskusi dulu sama orang tua dan keluarga, otoritas. Dan terakhir money, budget saya berapa sebulan, anggaran saya berapa sebulan. Ketika Andi melakukan tugasnya, PR-nya menanyakan 6 di depan pada saat menggali kebutuhan, biasanya closing-nya akan mudah. Selanjutnya kita masuk ke tahapan ketujuh, yaitu layanan purna jual. Setelah penjualan berhasil, Andi memastikan layanan purna jual yang baik untuk menjaga hubungan jangka panjang. Yang pertama adalah komunikasi keberlanjutan, ya. Yang pertama adalah komunikasi yang berkelanjutan. Andi menghubungi nasabah secara berkala. Sebulan sekali dia tanya apa kabar, dia WA, begitu ulang tahun dia ucapkan selamat. Guna memeriksa kebutuhan mereka yang mungkin aja berubah. Ya, dia kadang berkunjung juga. Gimana kabarnya Pak? Sejauh ini ada masalah apa enggak? Mungkin Bapak ada yang Bapak ingin melakukan klaim atau segala macam tapi bingung, hubungin saya Pak. Saya cuma silaturahim aja Pak, biar Bapak tahu saya masih ada apa-apa selalu hubungin saya Pak. Nasabah senang Pak. Yang kedua adalah layanan klaim. Andi selalu siap membantu nasabah dalam proses klaim, memastikan klaim berjalan lancar. Jadi begitu ada klaim, Bapak tenang aja, saya ngurusin perusahaan. Bapak tinggal saya update pakai WA aja ya Pak. WhatsApp saya akan saya kirim buat saya update. Bapak terima tenang aja, terima beres. Bapak dulu udah bayar, saya udah dapat komisi, ini tugas saya Pak. Tenang aja Pak, saya yang beresin. Ya nggak usah. Kalau agen lain mungkin Bapaknya yang pusing, kalau sama saya Pak yang ngurusin Bapak. Bapak tenang aja. Kesimpulan, proses penjualan asuransi adalah serangkaian langkah yang memerlukan keterampilan komunikasi, analisis kebutuhan, serta strategi penutupan yang efektif. Penerapan konsep-konsep ini dalam dunia profesional tidak hanya akan menghasilkan penjualan, tetapi juga menciptakan hubungan jangka panjang
yang berkelanjutan dengan nasabah. Menjual asuransi butuh skills, dan skills ini akan dibahas lebih detail lagi nanti di mata kuliah penjualan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis deh. Tinggal dimatiin. Nah, sebenarnya ini yang ini harus digedein ya, tulisannya kecil banget, ini nggak kebaca. Nah, ini yang nomor 7 ini, jadi bukan tindak lanjut, nanti ditimpe aja. Ganti dengan layanan purna jual, yang nomor 7 ini yang paling ini. Lalu kasih nomor di atasnya, 1, 2 gitu ya. Kalau nggak kebaca ya udah, digedein kayak gimana caranya. Ini saya save, lalu saya kirim ya.